Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Nur dengan NIM 2410201041. Jadi, hari ini teman-teman kita bakal bahas topik yang paling menarik dari dunia tasawuf nih, yaitu maqamat dan ahwal. Jadi dengerin sampai habis ya. Ini bukan cuman buat para sufi zaman dulu, tapi juga relate banget sama kehidupan zaman sekarang teman-teman. Apalagi pas lagi cari ketenangan, makna hidup, atau healing hati lah istilah kekiniannya. Jadi kita bakal bahas ke topik yang pertama, yaitu pengertian dari maqamat dan ahwal. Nah, dalam tasawuf teman-teman ada dua hal yang menjadi pondasi perjalanan spiritual, namanya maqamat dan ahwal. Nah, maqamat itu teman-teman ibaratnya itu seperti tangga-tangga atau level yang harus kita lewatin buat kita semakin dekat sama Allah. Dan ini harus diusahain sendiri teman-teman, gak bisa instan, butuh pelatihan, pengorbanan, sabar, konsisten, dan hati yang lapang. Sedangkan ahwal, nah, ini beda vibes-nya teman-teman. Ahwal itu seperti rasa atau kondisi spiritual yang Allah kasih cuma-cuma. Seperti bonus spesial. Misalnya nih, kamu lagi sholat malam, terus tiba-tiba kamu ngerasa hati kamu adem banget, tenang, damai. Kayak kamu ngerasa seperti, ya Allah, aku dekat, aku ngerasa engkau dekat. Nah, itu ahwal teman-teman. Datangnya nggak bisa diprediksi, nggak bisa direncanain, tapi manis rasanya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas ke topik macam-macam maqamat dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam maqam dan contohnya. Yang pertama ada taubat. Pertama banget nih, taubat. Ini tuh kayak titik awal kamu untuk naik tangga spiritual. Gimana mau lanjut kalau hati kamu masih kotor kan? Contohnya nih, kamu udah sadar, udah lama ninggalin sholat. Terus kamu sholat lagi. Meskipun awalnya masih bolong-bolong, tapi kamu terus usaha dan benar-benar punya niat untuk ninggalin masa lalu yang kelam. Itu udah masuk maqam taubat, teman-teman. Yang kedua ada zuhud. Pasti banyak yang bilang kalau zuhud ini anti dunia. Bukan teman-teman, zuhud ini bukan anti dunia. Zuhud ini kayak, aku kerja, aku punya uang, tapi aku nggak cinta sama dunia. Contohnya nih, kamu bisa aja punya kendaraan yang bagus, tapi kamu nggak sombong. Kamu tetap menghargai orang-orang yang jalan kaki. Fokus utama kamu tuh nggak pamer teman-teman. Tapi gimana kendaraan itu bisa bikin kamu tetap taat sama Allah? Nah, itu zuhud teman-teman. Yang selanjutnya ada wara'. Nah, wara' ini tuh artinya hati-hati. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik dari hal yang bisa nyeret kamu ke maksiat. Contohnya nih, kamu kerja di sebuah kantor, terus dikasih amplop terima kasih sama klien. Kamu ragu nih, ini halal atau enggak? Terus kamu tolak. Meskipun duitnya itu lumayan teman-teman. Itu warok teman-teman. Sulit tapi keren. Tapi zaman sekarang mana ada. Selanjutnya ada tawakal. Tawakal itu bukan artinya malas ya. Bukan. Yang bilang, ya udahlah, Allah aja yang ngatur. Bukan. Tawakal itu kamu usaha dulu baru pasrah. Contohnya nih, kamu udah belajar mati-matian buat ujian. Terus kamu berdoa, ya Allah, aku udah belajar mati-matian nih. Aku udah usaha. Nah, sekarang terserah engkau. Itu tawakal teman-teman. Bukan malas ya yang bilangnya kayak gini, udahlah Allah aja yang ngatur. Bukan, usaha dulu baru pasrah. Selanjutnya nih ada sabar. Sabar itu bukan artinya diam aja pas disakitin ya. Bukan. Tapi sabar itu tetap stay di jalan Allah meskipun banyak ujiannya. Contohnya nih, udah tugas banyak, ujian, dosen killer,
teman banyak drama, tapi kamu tetap sabar ngelakuinnya, ngerjainnya dengan ikhlas. Itu sabar yang susah bro, yang sulit dilakuin. Nah itu sabar teman-teman. Selanjutnya ada ridho. Ridho itu nerima takdir dengan lapang, nggak ngeluh dan nggak nyalahin siapa-siapa. Contohnya nih, kamu gagal masuk universitas impian kamu, tapi kamu tetap semangat di universitas kamu yang sekarang. Bahkan kamu bilang, mungkin ini yang terbaik dari Allah. Masya Allah teman-teman, itu namanya ridho. Yang selanjutnya ada mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Bukan cinta-cintaan kayak di TikTok ya. Bukan, ini cinta yang tulus kepada Allah. Contohnya nih, kamu rela begadang demi qiyamul lail, dan itu kamu nggak disuruh, tapi kamu ngerasa kangen sama Allah. Masya Allah teman-teman, itu mahabbah. Selanjutnya ada makrifah. Nah ini yang terakhir teman-teman. Makrifah ini artinya kamu mengenal Allah dengan hati, bukan hafal nama-namanya aja. Contohnya nih, kamu lihat matahari terbit, terus kamu nangis karena ngerasa disapa Allah. Ini makrifah teman-teman, puncak dari pencari Tuhan. Selanjutnya kita akan bahas tentang ahwal lagi ya. Nah, kita ke ahwal. Ahwal ini adalah vibes hati teman-teman, yang Allah kasih pas kamu lagi serius menempuh jalannya. Kayak kondisi hati yang bikin kamu ngerasa, ya Allah, Engkau itu deket banget ya. Nah, ada beberapa contohnya ya teman-teman. Yang pertama ada muhasabah. Muhasabah itu kamu terus introspeksi diri tiap malam. Kayak kamu bilang, hari ini aku banyak salah nggak ya? Nah, itu adalah hal yang luar biasa teman-teman. Yang selanjutnya adalah muraqabah. Muraqabah tuh kamu sadar kalau Allah tuh ngeliatin kamu. Kayak kamu mau scroll hal yang aneh-aneh di HP kan, terus kamu ingat Allah, terus kamu cancel. Nah, itu muraqabah teman-teman. Yang selanjutnya adalah hub, cinta sama Allah. Nah, sampai-sampai kalau kamu jauh dari ibadah tuh hati kamu gelisah, kayak orang rindu pacarnya aja gitu loh. Nah, tapi ini cinta kepada Allah teman-teman. Yang selanjutnya adalah raja dan khauf. Nah, kamu mau amalan kamu diterima, tapi kamu merasa nggak cukup baik. Ini seimbang teman-teman. Optimis tapi rendah hati. Yang selanjutnya ada syauq. Syauq itu rindu kepada Allah. Sampai-sampai nih kamu buka mushaf Quran, terus itu udah bikin kamu merinding. Nah, dan yang terakhir teman-teman ada uns. Uns itu kamu ngerasa tentram banget, kayak serasa dipeluk Allah gitu. Gak bisa dijelasin tapi hati tenang. Itu adalah uns teman-teman. Selanjutnya kita akan ke materi yang terakhir, yaitu perbedaan maqamat dan ahwal teman-teman. Nah, poin pentingnya ini teman-teman. Maqamat itu hasil usaha. Kayak kamu keringetan, kamu jatuh bangun, tapi akhirnya naik level. Sedangkan ahwal itu murni dari Allah. Kadang Allah kasih pas kamu lagi down. Kenapa begitu? Justru itu biar kamu kuat lagi. Nah, analoginya gini teman-teman. Kamu nanam pohon, kamu rawat, kamu siram, kamu sabar nunggu pohon ini tumbuh. Terus ahwalnya apa? Tiba-tiba aja datang seekor burung, terus dia nyanyi di pohon kamu. Itu indah. Ini burung nih nggak bisa kita paksa nih, tapi pas datang itu indah banget. Nah, kayak gitu juga ahwal teman-teman. Nggak bisa dipaksa, tapi pas datang itu indah banget. Nah, jadi intinya teman-teman, maqamat itu stabil, tapi lama prosesnya. Sedangkan ahwal itu cepat datang, tapi juga bisa cepat hilangnya. Jadi, kamu jangan ngerasa kalau kamu tuh udah keren, karena sesuatu itu datang karena rahmat Allah, teman-teman. Jadi, itulah perbedaan dari maqamat dan ahwal, teman-teman. Jadi gini, maqamat itu hasil usaha, kalau ahwal itu murni dari Allah, teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Maqamat dan ahwal itu bukan cuma teori sufi, tapi juga bisa kita terapin di kehidupan zaman sekarang. Perjuangan kita dalam sabar,
Taubat, sedekah, sholat, itu semua bagian dari maqamat. Dan rasa tenangnya hati, rasa cinta tiba-tiba ke Allah, itu semuanya ahwal. Semoga kita bisa sama-sama naik tangga-tangga maqamat dan selalu dapetin ahwal yang banyak dari Allah ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.